Halo, hari ini gue mau bahas cara realistis menghasilkan uang dengan AI. Jadi, sekarang itu banyak orang yang bilang kalau AI itu bisa menghasilkan uang ya. Tapi menurut gua banyak yang salah paham. Nah, mereka pikir cukup buka ChatGPT, tulis prompt, terus uangnya datang tuh. Jadi, AI itu nggak otomatis bikin lu kaya. Jadi, nggak akan bisa orang tuh tiba-tiba ngebayar lu karena pakai ChatGPT. Jadi yang benar adalah AI bisa ngebantu lu bikin sesuatu itu lebih cepat. Dan kalau sesuatu itu dibutuhkan orang, baru di situ ada peluang uangnya. Jadi di video ini gue mau bahas secara realistis menghasilkan uang dengan AI untuk pemula. Oke, jadi hal pertama adalah yang harus dipahami, AI itu bukan mesin uang ya. Jadi AI itu cuma alat sama kayak laptop, internet, kamera, atau aplikasi editing gitu ya. Nah, alat itu bisa ngebantu lu kerja lebih cepat kan. Tapi alat itu kan nggak sendirinya otomatis ngasilin lu uang gitu ya. Jadi kalau misalkan lu punya ChatGPT, Claude, Anti-Gravity, dan lain-lain, tapi nggak tahu lu mau nyelesain masalah siapa, lu tetap nggak akan punya bisnis gitu, nggak akan punya atau menghasilkan uang. Nah, oke, jadi jangan berpikir gimana cara menghasilkan uang dengan AI ya, tapi lebih tepatnya masalah apa yang bisa gue selesaiin lebih cepat dengan bantuan AI. Nah, jadi rumus sederhananya gini. Jadi misalkan ada masalah orang nih, lu udah nemu masalah orang, terus outputnya jelas, misalkan lu mau bikin konten, ide konten, dan lain-lain, plus AI, nah itu sama dengan peluang cuan ya. Jadi bukan AI plus prompt sama dengan uang. Nah, itu terlalu naif lah. Nah, kalau lu pengen ngasilin uang dengan AI, lu harus mulai dari masalah orang lain. Jadi misalkan ada bisnis kecil yang susah bikin konten ya, terus ada orang yang CV-nya berantakan, ada orang yang butuh proposal, ada orang yang masih input data manual. Itu masalahnya kan jelas ya. Dan sekarang adalah lu butuh output. Jadi outputnya itu bisa contoh misalkan caption untuk misalkan konten tadi ya, terus CV, proposal, template, atau website, atau mungkin automation sederhana gitu ya. Baru setelah itu AI masuk sebagai alat bantu ya, untuk bikin draft lebih cepat, cari ide, bikin struktur yang lu mau, dan mempercepat kerjaan lu ya. Nah, tapi juga lu harus tetap mengarahkan, mengecek, dan ngerapiin hasil-hasilnya supaya nggak terlalu generik. Jadi prinsipnya simple, jangan jual AI, tapi jual hasilnya ya. Dan juga lu jangan bilang gue bisa pakai AI nih. Nah, itu sebenarnya nggak peduli orang ya. Dan lebih baiknya adalah gue bisa bikin 30 template caption buat bisnis lu gitu. Atau gue bisa bantu rapihin CV lu. Atau mungkin gue bisa bantu bikin website yang sederhana buat perusahaan. Nah, terus kan sekarang apa aja yang bisa dijual dengan bantuan AI ya? Yang pertama adalah pembuat konten. Jadi AI bisa bikin dia konten, terus caption, hook, script video pendek, dan kalender untuk kontennya juga ya. Nah, ini juga cocok nih untuk bisnis kecil yang mungkin lagi aktif atau pengen aktif di Instagram atau TikTok tapi nggak punya waktu bikin konten gitu ya. Yang kedua ada penulis CV. Nulis CV gitu. Jadi banyak orang yang punya pengalaman kerja tapi dia nggak bisa nulis CV atau resume dengan jelas gitu ya. Nah, AI ini lu bisa masuk buat ngebantu nyusun ulang CV-nya, bikin cover letter lah, dan menyesuaikan CV dengan deskripsi pekerjaan atau lowongannya. Nah, itu bisa lu masuk ke situ. Terus yang ketiga ada nyusun proposal tuh. Mungkin banyak freelancer atau bisnis-bisnis kecil yang proposalnya nggak tahu tuh cara bikinnya gitu ya. Jadi AI juga bisa ngebantu struktur dan drafting di awal gitu. Yang keempat ada template digital. Nah, contohnya kayak content planner, terus ada budget tracker juga, SOP template, dan invoice template, atau mungkin proposal template ya. Nah, ini menarik karena lu bisa buat sekali aja, terus lu bisa jual berkali-kali. Contoh kayak ebook juga bisa seperti itu. Nah, terus yang kelima ada website sederhana. Jadi kalau lu punya skill teknik dasar nih ya, misalkan fundamental coding, jadi AI bisa ngebantu lu bikin struktur halaman nih, copywriting, terus layout, dan kode-kodenya gitu ya. Nah, catatannya adalah jangan jual website kalau lu nggak mau tanggung jawab sama errornya, atau kalau websitenya ada kejadian apa-apa gitu. Nah, itu harus komit di situ ya. Terus yang terakhir ada automation sederhana, misalnya ada form masuk ke spreadsheet gitu ya, terus reminder invoice, ada follow up customer, dan semacamnya.
Nah, ini nilainya bisa lebih tinggi, tapi lu juga butuh pemahaman proses bisnis mungkin ya yang lebih baik. Nah, jadi untuk pemula jangan mulai dari yang paling rumit ya. Jadi mulai dari jasa kecil aja gitu yang gampang dipahami gitu. Contohnya gue bakal ngambil jasa konten nih. Sekarang gue bakal nyontohin ya paling mudah untuk pemula. Misalnya lu mau mulai dari jasa konten untuk UMKM gitu ya. Ini gue jelasin step-stepnya dari awal. Pertama, lu buka Instagram. Nah, di situ cari bisnis kecil yang kemungkinan butuh konten. Nah, lu juga bisa cari di search Instagram tuh ya dengan keyword kayak misalkan coffee shop Tangerang atau catering rumahan. Pilih akun yang kelihatan bisnisnya aktif ya, tapi kontennya masih nggak rapi gitu. Misalkan postingannya jarang, captionnya jelek, terus pendek, dan desainnya gak konsisten, atau mungkin mereka punya produk bagus nih ya tapi cara komunikasi mereka tuh masih lemah gitu. Dan catatannya adalah jangan cari bisnis yang gede dulu, cari bisnis kecil yang mungkin kelihatannya butuh bantuan ya. Nah, yang kedua, pilih satu akun dan lu analisa tuh produknya apa, terus target marketnya siapa, mereka jual apa, dan posting terakhirnya kapan gitu ya. Nah, terus jenis konten mereka juga sekarang seperti apa. Nah, itu harus lu analisa juga tuh, kira-kira masalahnya tuh apa ya. Misalnya lu nemu coffee shop gitu ya, terus masalahnya adalah mereka jarang posting nih, terus captionnya open today gitu misalkan ya, jadi nggak ada konten yang menarik. Nah, ketiga, buka ChatGPT. Nah, lalu pakai prompt kayak gini ya. Jadi bantu saya bikin 10 konten Instagram untuk coffee shop lokal, terus target audiensnya anak muda dan pekerja yang suka nongkrong atau kerja dari kafe. Buat ide konten yang sederhana, bla bla bla, dan jangan terdengar terlalu bla bla bla. Terus minta lanjutin dari 10 ide tadi, buatkan 5 caption Instagram yang singkat, natural dan cocok untuk bisnis coffee shop lokal gitu. Terus keempat, jangan langsung copy, jadi baca dulu hasilnya, terus pilih juga yang paling masuk akal gitu ya, dan buang yang terlalu AI generik, hasilnya bakal terasa personal nantinya, jadi nggak terlalu AI banget gitu, nggak mentah lah. Nah, yang kelima, lu bikin sampel ya, sederhana gitu. Lu bisa bikin pakai Google Docs atau Canva, nanti isinya ada 5 konten dan 5 caption. Nah, jangan terlalu ribet, yang penting mereka bisa lihat hasilnya gitu ya. Nah, yang keenam, kirim DM ke bisnis itu. Jadi jangan langsung maksa jualan ya. Jadi pakai pesan yang ringan lah. Contohnya misalkan, halo Kak, aku lihat Instagram bisnisnya menarik. Sepertinya konten-kontennya masih bisa dibuat lebih aktif gitu ya. Saya coba buatin 5 ide konten dan caption sederhana yang mungkin bisa dipakai untuk minggu ini gitu ya. Kayak gini nanti kalian ikutin. Nah, terus kalau mereka balas, baru kirim tuh sampelnya. Jadi setelah itu kalau udah cocok, mereka suka, nah mungkin lu bisa tawarin tuh paket-paket yang kecil lah. Contoh misalkan, kalau cocok saya bisa bantu buatin 30 konten dan caption untuk sebulan gitu, untuk paket awal harganya 300.000. Nah, atau kalau kamu mau lebih misalkan keberatan ya, mungkin untuk awal Kak, mungkin saya bisa bikin 15 caption dulu dengan harga sekian-sekian atau 150.000 gitu ya. Nah, tujuannya tuh bukan langsung dapat duit gede. Jadi tujuannya adalah dapat project pertama, dapat feedback, dan dapat testimoni. Kalau hasilnya bagus, nanti lu bisa naikin harga sendiri lah. Dari 100.000 ya ke 300.000, dari 300.000 ke 500.000, dan sampai 1 juta atau lebih gitu ya. Tergantung kualitas dan nanti kliennya gimana. Jadi stepnya adalah buka Instagram, cari bisnisnya, analisa masalah kontennya, buka ChatGPT, AI yang lain juga nggak masalah, terus buat ide dan caption, rapiin hasilnya, bikin sampel, kirim DM, dah, terus kerjain dan ulangnya lagi terus-terusan. Nah, jadi intinya AI adalah alat untuk mempercepat kerjaan kalian. Jadi yang menghasilkan uang adalah masalah yang berhasil kamu bantu selesaikan gitu ya. Jadi kalau bisnis kelihatannya mungkin kesusahan ya bikin konten, jadi kalau orang ada kesulitan dan ada masalah dalam bikin CV atau resume, jadi lu bisa bantu rapiin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang manual, lu bisa automationin. Nah, jadi jangan fokus ke AI-nya ya, tapi fokus ke hasil yang orang butuhkan gitu. Jadi orang itu ngebayar karena masalah mereka tuh terselesaikan. Jadi kalau kamu baru mulai dan ingin menghasilkan uang dengan AI,
Jadi mulai dari satu hal kecil aja, jadi pilih satu masalah buat satu outputnya mama misalnya video konten, terus tawarin ke orang yang butuh. Dan jangan tunggu semua sempurna. Ini gue mulai itu aja nih seadanya nih, lihat kamera, sini juga pakai script. Jadi langsung aja mulai, jangan kebanyakan belajar tools juga, karena uang itu nggak datang dari tools ya, tapi dari offer kalian yang jelas yang kalian tawarkan ke klien gitu, dan kalian misalkan masalah yang real ya. Jadi ya itu aja mungkin untuk video kali ini. Thank you untuk udah nonton. Mungkin kalau suka bisa like, kalau nggak suka terserah. Thank you.